Baik, di sini ada pembahasan terkait dengan soal ekspedisi. Soal ekspedisi kemarin Oke, ini adalah soal yang kemarin ya. Nah, sebenarnya soal nomor 2 dan nomor 3 itu sama. Hanya saja ada penambahan jumlah item dan soal cerita ini. Nah, mungkin yang ditanyakan kemarin agak membingungkan, ada yang bingung kena PPN semua atau sebelumnya atau gimana. Pembeli akan diberikan potongan atau diskon 5% bila total pembelian sebelum PPN. Jadi artinya dari sini diketahui bahwa seluruh total bayar akhir ya istilahnya, kita sebut total bayar akhir. Akhir itu berarti ada total sebelum diskon dan ada total sesudah diskon. Diskon itu kita anggap ada ya, walaupun nilainya 0. Tetap itu diskon, tapi nilainya 0. Jadi PPN di sini akan dikenakan pada total bayar akhir, baik setelah diskon maupun sebelum diskon ya. Atau disebut baik kena, kalau kalau disebut baik kena diskon maupun enggak kena diskon itu nanti akhirnya salah konsepnya di codingnya, bisa jadi seperti itu ya. Oke, ini saya contohkan yang punyanya soal 3. Di sini ada beberapa barang, pembeli akan diberikan potongan 5%. Oke, saya langsung bahas to the point saja. Di sini ada menggunakan kode A, B, C dan seterusnya ya. Metodenya sama seperti yang tadi, menggunakan A, B, C, D. Pakai yang ini ya, berarti ya. Kemudian di sini menggunakan ada tambahan lagi, yaitu quantity. Masukkan quantity barang yang dibeli. Ini cetak spasi saja. Nah, ini di sini ditulis index. Nah, ini sudah benar ya. I penggantinya I tadi. I di sini ditulis index. Selama I kurang dari banyaknya kode ini ya. Oke. Nah, mungkin sebagai saran saja, apa namanya? Ini kan yang dimasukkan kode ya. Kalau saya masukkan kode B, kok tidak keluar, ya kan? Misalkan ya, saya jawab tidak. Saya jawab B kecil. Nah, di sini tadi memasukkan B besar ya. Saat memasukkan huruf B besar tidak ada perhitungan transaksi. Namun saat B kecil apa? Cat tembok Dulux. Oke. Nah, secara otomatis B besar sama B kecil sudah dideteksi di sini ya. Jadi kita tidak perlu upper dan seterusnya. Baik, sudah ada catatan dari saya misalkan tentang ini. Jika kode indeks sama dengan pilihan, tampilkan rincian pembelian, nama barang sesuai dengan indeksnya. Benar ya. Harga barang
ini di convert ya, di convert karena nggak bisa langsung ditampilkan pakai string harga indeks. Oke, quantity barang, string quantity buah ya. Kemudian tahap hitung. Jadi ini kalau indeksnya sama ya. Alias jika barang yang dipilih ada, gitu kan ya. Kalau tidak ada, ini kan punyanya bawahnya sini ya. Kalau tidak ada berarti keluar. Mau isi barang lagi enggak? Nah kayak itu. Nah sekarang dihitung nama barang dan seterusnya, kuantitinya, hitung biayanya. Jumlah yang di sini adalah, saya tulis ini ya, biaya awal atau total sebelum diskon. Gitu ya. Jumlah yang dimaksudkan di sini adalah total sebelum diskon. Yaitu dengan cara harga pada indeks yang dipilih tadi dikalikan quantity. Gitu. Oke, karena kenapa kok di convert pakai int integer lagi, Pak? Ya karena sekali lagi quantity di sini statusnya masih string. Nah, kalau ingin ditampilkan di print out kan akhirnya butuh str. Sedangkan kalau ingin dihitung akhirnya butuh int integer. Gitu ya. Nah, kemudian ini dihitung, sudah ketemu hitungnya. Ada soal, kita cek lagi. Jika total pembelian sebelum PPN, ya kan? Nah ini mungkin yang membuat bingung ya. Artinya total awalnya 500.000 ya, bernilai minimal. Ini sudah bagus pemahamannya. Minimal berarti 500.000 nya ikut lebih besar sama dengan 500.000. Oke, saya tanggapi di sini dulu ya. Pisahkan atau buat variabel tersendiri untuk nilai yang diketahui. Misalkan minimal diskon. Misalkan gitu kan ya. Sama dengan 500.000. Jadi saran saja kalau besok Anda membuat sebuah aplikasi, jangan melakukan hard coding untuk data ya. Data ini bisa berubah-ubah. Pada saat ini mungkin ownernya ngasih minimum 500.000, tapi mungkin karena kondisi pandemi dan sebagainya bisa saja berubah jadi 900.000 baru mau ngasih diskon, ya kan? Berubah-ubah. Nah nanti kalau Anda tanam secara istilahnya hard coding di sini, kalau ownernya minta diganti, masa harus bongkar coding? Ya, ini saya berbicara soal ke depan tentang programming database ya. Jadi nanti yang diubah adalah kita membuat interface sendiri untuk pengaturan diskon, pengaturan harga, nama barang, nama barang, kuantiti, stok awal, stok gudang. Ya, itu semua dilakukan melalui interface ya. Seperti Anda mengisi data pada web ya, form web dan seterusnya. Jadi ini bisa boleh ya saya ganti ya. Jadi di sini saya ganti, harusnya di awal tadi ya, karena sudah diketahui min diskon dengan 500.000. Anggap saja ini adalah sebagai field atau data pada tabel pada database. Nah di sini kita ganti min diskon. Oke, di sini sudah ya, paham ya? Nah, sehingga kalau memenuhi syarat, karena misalkan saya beli total awalnya adalah 600.000,
maka 600.000 lebih besar dari 500.000 tadi, sehingga masuk subnya ini. Nah, barulah hitung diskon. Berarti ini adalah kategori sub hitung diskon ya. Jadi ini adalah algoritma, saya kasih A ya. Yang kedua B, cek diskon. Jadi algoritmanya harus tetap dibuat, sebaiknya seperti itu. Jadi kalau bikin program, buatlah algoritmanya, kemudian sisipkan di algoritma tersebut coding-coding yang memang untuk algoritma tersebut. Untuk mengecek diskon, maka harus dicek jika jumlah awal atau sebelum diskon lebih besar sama dengan minimum diskon ya. Ini sudah dilakukan. Nah, diskonnya sebaiknya juga tidak hardcode seperti ini. Jadi kita masukkan di sini diskon persen ini, jadi 0,05 5% ya. Itu juga demikian juga dengan PPN persen. Berapa tadi soalnya? 2%. Nah, jadi yang digunakan adalah apa tadi? Dis persen. Jadi murni semua yang di sini adalah variabel, tidak ada angka apapun. Sehingga kalau terjadi kesalahan, kita langsung tahu salahnya di mana. Misalkan ada kesalahan angka di sini, nah gitu ya, mengelompok jadi satu. Hitung diskon. Nah, ini yang saya tambahkan. Ini di milik Anda, ya rekan-rekan ya. Tidak ada jumlah setelah diskon. Ya coba dicek lagi pekerjaannya. Yang ada hanya jumlah. Sehingga terjadi kesalahan, miss ya, kesalahan. Jadi misalkan ini ya, diskonnya tetap dihitung, tapi PPN nya ini kan tulisannya, persoalannya adalah pembeli akan diberikan bila total pembelian sebelum PPN ya diberikan diskon pada total awalnya sebelum PPN ya. Itu artinya dari seluruh mungkin bingungnya pas ini, dari seluruh total pembayaran seluruh ya. Yang dimaksudkan di sini adalah total pembayaran setelah kena diskon. Itu kan yang harus dibayar tuh. Artinya pada umumnya kita sudah memahami harusnya bahwa orang yang harus item yang atau total yang harus kita bayar itu adalah wajib kita bayar adalah ini tadi pokoknya sesudah diskon. Kalau diskonnya 0, ya akhirnya tetap tidak ada perubahan, namun tetap statusnya adalah jumlah setelah diskon, bukan jumlah awal ya. Sehingga kalau terjadi seperti ini, nanti hasilnya rancu ya. Saya tutup siaran lagi. Saya beli A gitu ya, 10. Nah sini PPN nya 12%, ya 12.000. Setelah kalau dihitung manual ya 12.000 ini ternyata adalah bukan PPN dari 2% dari nilai setelah diskon ya, tapi dari sini langsung ya. Harusnya di sini 11.400 ya. Kita coba dulu aja. Jadi di sini harus ada nilai jumlah setelah diskon. Nah, kalau sebelum saya lanjutkan lebih jauh lagi, ada hal yang sama di sini. Pengulangan yang sama. Jadi saya matikan dulu ya. Di sini total awal dihitung lagi, harga indeks. Di sini juga ada hitung lagi. Padahal sudah dihitung di sini. Nah, terus ini buat apa? Nah, gitu kan ya.
Intinya di sini harusnya cukup mengecek diskon saja. Kalau ada diskon ya jumlah setelah diskonnya diisi perhitungannya. Kalau tidak ada, kalau di sini 0 maka tidak ada diskon. Ya maka jumlah setelah diskon sama dengan jumlah, gitu aja. Tidak usah dikurangi. Nah, maksudnya begini. Ini dulu saya kerjakan ya. Nanti akan terlihat. Oke, ini saya hapus. Ada dua pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu di double. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Jadi ini proses ganda. Redundant ya. Ini tidak perlu. Saya hapus. Ini juga tidak perlu. Ini saya cut aja dulu. Ini saya cut dulu. Nah, terus ini juga saya cut. Oke. Saya simpelkan dulu. Cek diskon. Jika ada diskon, ini kan berarti jika ada diskon ya, maka diskon, hitung diskon. Terus hitung total setelah diskon. Saya hapus. Jadi hitung total setelah diskon. Nah, kalau tidak ada, ya jumlah setelah diskon itu berarti nilainya sama dengan jumlah, begitu aja. Nah, supaya tidak ambigu ya, makanya saya ganti di sini jumlah. Pak Koko, Ya, Pak Koko sebentar mau tanya sebelum melanjutkan ke coding ini. Ini sepertinya ada miss, Pak. ya, Pertanyaan jawab kemarin ini kalau saya lihat hasil run teman-teman ini beda dengan apa cara pandang saya terkait apa namanya pertanyaan tersebut. Di pertanyaan tersebut kan menyampaikan pembeli bisa memilih berapapun jumlah dan berapapun merek. Artinya boleh pakai asbes gelombang 10 biji, ya, 1 biji, yang lain termasuk aquaproof di 3 biji. Nah, dari keseluruhan tadi dijumlahkan kemudian diberikan diskon dan akhirnya diberikan PPN. Dan meskipun jumlah apa contohnya asbes ini beli 1, tetap totalnya kena PPN. ya. Nah, tadi kelihatannya dari hasil run tadi eh, yang dipilih mungkin cuma hanya 1-2 item pembelian aja ya, Pak? Iya, Pak. Iya, betul. Karena konteksnya di kasus yang sedang kita bahas dari contoh soal yang ini itu memilih satu dulu. Nanti ada lagi materi yang membahas konsumen itu bisa beli lebih dari satu item dan masing-masing item bisa lebih dari satu. Oh, Nah, jadi saya konsepnya kemarin gitu. global. Ya, itu nanti ada pengulangan lebih lagi, Pak. Tenang Oh, saja. iya. Iya, Pak. Jadi di sini memesan sebuah sehingga konsumen dapat memilih dan membeli barang dalam jumlah yang diinginkan dan mengetahui jumlah yang harus bayar. Ya, ini konteksnya masih memilih seperti halnya soal yang di atas. Memilih satu dulu, Pak ya. Oh, satu dulu. Ya, jadi tidak memilih. Saya juga bisa beli duration, kolesterol gitu enggak. Nanti ada soal lagi, Pak. Jadi contohnya gini. Saya kalau pergi ke warung, tidak mungkin saya beli makan aja. Misalkan saya beli minum, berarti kan Ya, sudah dua item. ya, Nah, masing-masing item makanan misalkan, saya kan bisa beli pecel sama rawon. Berarti itu sudah dua item. Minuman ya, juga dua item. Nah, berarti totalnya ada 4 item. Itu semua setiap rawon itu juga bisa lebih dari satu. Mau pesen rawon 3, mau pecel 2, mau es teh 3, mau kopi 2 kan boleh. iya. Nah, Jadi jawabannya saya kemarin itu sempat bingung ini rumusnya gimana. ya, itu nanti ada materi sendiri, Pak. Tenang saja. Iya, Ya, kalau makasih, ini Pak. kita fokus
seperti pembahasan yang sebelumnya. Jadi bertahap dulu ya, bertahap. Ya, Pak. Oke. Nah, di sini saya ingin tidak menyalahkan yang pekerjaan yang sudah ada, cuman saya ingin mengefektifkan supaya programnya itu tidak terlalu panjang. Karena Noted. terjadi pengulangan-pengulangan tadi. Padahal Siap. intinya sama, yaitu apa? Milih milih apa namanya? Barang, masukkan kuantitinya sudah benar, tampilkan nama barangnya, hitung total akhirnya selesai. Sampai itu dulu. Nanti diulangi apakah mulai program lagi. Nah, sampai situ dulu. Nah, nanti ada lagi, saya sudah siapkan materi. Apakah ada barang lagi? Nah, kan beda pertanyaannya. Ya, Pak. Nah, itu. Oke. Jadi ini saya lanjutkan dulu ya. Siap. Oke. Nah, di sini jumlah sebelum diskon saya ganti ya, tadi jumlah saya ganti jumlah sebelum diskon. Memang agak panjang tulisannya. Saya tulis saja total sebelum diskon gitu ya. Jadi, jika total sebelum diskon lebih besar atau minimal minimum diskon, maka diskon kan total sebelum diskon dikurangi diskon persen kan, dikalikan diskon persen kan ya, betul ya, untuk mencari nilai diskon ya. Iya, Pak. Nah, saya tulis gini aja supaya berbeda. Untuk menghitung nilai nominal diskon, kita kan harus mengkalikan total sebelum diskon dikalikan diskon persen, benar ya. Betul. Ya, nah hitung total setelah diskon. Nah, berarti kalau sudah ketemu nominal diskon, kita bisa menghitung jumlah total setelah diskonnya ini berapa. Jumlah setelah diskon total sebelum diskon dikurangi nominal Diskon. 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 Tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka jumlah setelah diskon ya pasti Total sama dengan total sebelum diskon. diskon. Nah, gitu kan? Betul. Sudah, ini diskonnya saja selesai. Nah, barulah kita keluar. Kita akan soal berikutnya apa? Cek UPPN-nya belum, enggak perlu, PPN. Pak. Oh iya, Nah, belum. ini cek Ya. PPN. Intinya eh coba Bapak Ibu perhatikan atau saya mungkin yang salah. Kalau kita beli barang apapun dipakai dilihat di struknya, PPN itu kan pasti dikenakan akhir ya, total. Itu sudah kena potongan baru kita dikenakan PPN, betul kan ya? Iya, Pak, betul. Bukan di diskon dulu, terus nanti PPN-nya diambilkan dari total yang awal sebelum diskon. Nah, itu kita yang rugi, betul enggak? Iya, Kita terlalu yang rugi. banyak. Iya. Jadi misalkan 100.000, kita potongnya harusnya kena 95.000. Nah, 9.000 harusnya 2% itu PPN. Nah, tapi kalau konsep yang tadi tercantum di sini di pekerjaan ini 100 ribunya BPN di BPN kan 2%, nah kan lebih besar Iya, gitu kan Pak. ya. Ya kalau 100 ribu paling ya kecil kan ya, tapi kalau Ya. miliaran nah itu kan Boleh. besar. Artinya algoritma ini harus dibenahi gitu aja, bukan soal nilai ya. Oleh karena itu penting sekali kita menuliskan pemahaman algoritma ini dan sedikit mengesampingkan soal data ini. Jadi data itu kita tidak terlalu fokus dengan value-nya nilai ini, tapi prosesnya ya, Ya, lebih ke rumusnya. prosesnya. Ya, sekarang cek PPN. Uh, uh, Nominal PPN berarti adalah yang dikenakan adalah jumlah setelah diskon dikalikan PPN per sen ya, betul ya. Sehingga dari sini bisa kita sebut total bayar, yaitu jumlah setelah diskon Nominal PPN. ditambah nominal PPN. PPN. Nah, udah simpel di sini aja. Oke. Nah, tadi saya kembalikan lagi punya Anda, saya kembalikan lagi di sini.
soal apa, tampilkan di layar. Nah, ini algoritma terakhir di titik ini. Nah, ntar saya rapikan dulu. Yes. Total adalah, ini kan maksudnya ingin merinci ya, ya. Nah, Ya Pak. supaya gampang gini aja, supaya nanti dibaca total awal gitu ya, pakai tab aja, tab eh tab nggak bisa kalau gini, harus pakai spasi. Total awal adalah total sebelum diskon. Diskon. Ya, kita tulis aja di sini total sebelum diskon. Nah, diskon 5% itu apa? Jumlah setelah diskon. Diskon. Kalau ndak ada diskon kan pasti nol di sini kan? Ya. Nah, sebelum itu kita sisipi dulu total sesudah diskon. Gini aja. Yes. Oke, total sebelum ini berarti total jumlah setelah diskon. Nah, PPN-nya berapa? 2%. Nah, ini berarti PPN-nya berapa ini? Nominal PPN. Nah, tambah lagi sekarang, yaitu total bayar. Total bayar sini. Nah, ini langsung aja ya, nggak usah pakai tambahan ini. Nah, kita run coba. Saya stop dulu. Ada yang salah di sini. Nah, masukkan kode barang, ini terlalu jauh. Kasih sini aja. Masukkan kode barang, misalkan masukkan A, beli quantity 1 aja dulu. Nah, di sini ini ada yang keliru, mestinya nggak usah tampil 60.000, ini salah tulis. Oh ya, ini total sebelum diskon, diskon 5% nya berapa tadi? Ini nominal diskon harusnya ya. Nah, saya stop A, masukkan 1. Ada yang salah, nominal discount is not defined. Oh iya, ini yang harus tidak ada, salah. Nah, sama dengan 0 ya. Karena kan kenapa kok ini not defined? Karena kita belinya 1, otomatis tidak dapat diskon kan? Nah, karena tidak dapat diskon, variabel nominal diskon ini tidak terdeteksi karena dianggap karena memang tidak ada nilai gitu. Jadi sebenarnya apakah ini bisa dihilangkan gitu ya? Kalau dihilangkan nanti tidak terdeteksi. Nah, sehingga kita tambahkan di sini. Kita next. Kode barang 1. Nah, kita lihat di sini. Total awalnya 60.000 ya, betul ya? Karena nih harga barangnya 60.000.
kuantitinya 1 buah, diskonnya tidak ada 0%, total setelah diskon tetap karena tidak ada perubahan, PPN nya 2% sekian, sehingga total bayar sekian. Ya, kita mulai lagi. Kita coba barang yang A tapi belinya 10 gitu ya. Nah, total awal berapa tadi? 60.000. 60.000, kuantiti 10.000, total awal 600.000 ya. Sehingga Ya, ada diskon 50.000. 30.000. Nah, total setelah sesudah diskon adalah ya ini dikurang ini Ya, 570. Nah, dari total ini yang terakhir ini, walaupun di toko kadang nggak ada PPN ya, langsung ini. Nah, ini yang menjadi total bayar akhir sebenarnya. Nah, namun karena ada PPN dikenakan 2%, yaitu 2%-nya dari sini. Yaitu kita cek di sini. Mana tadi? PPN, nominal PPN, jumlah setelah diskon. Jadi jumlah setelah diskon ini 570 ini dikalikan dengan PPN persen, 2%. Muncullah nilai 11.400 ini. Nah, sehingga total bayar hitung jumlah setelah diskon ini ditambah nominal PPN. Ditambah ya, betul ya? ya betul Pak. Oke. Nah, terus muncullah total bayar. Ya, itu terkait dengan soal ini ya. Jadi kalau kita lebih lihat ringkas lagi, kita review lagi. Soal ini berkaitan dengan kita pilih satu item dulu, kemudian melakukan seleksi item ya, dengan tambahan pekerjaan ini ya, menambahkan quantity lah, kemudian menghitungnya, menghitung biaya awal dari transaksi satu barang itu dulu. Kemudian kita hitung diskonnya, cek diskon. Cek diskon rumusnya adalah total sebelum diskon, disyaratkannya dulu. Hitung nominal diskon, total sebelum diskon dikalikan diskon persennya. Hitung total setelah diskon. Kalau tidak ada diskon, ya nominal diskon 0 ya. Ya, ini sebenarnya sama ini. Jadi sebenarnya sama. Nah, gini. Ya, cuman karena tidak perlu kita tulis ya. Kalau sama, ini bisa sebenarnya sudah kita bisa keluarkan. Coba ya. Ini saya ambil. Saya keluar di sini. Ini enggak usah. Nah, ini jauh lebih ringkas lagi. Ini sudah di luar. Ya. Nah, ini sekarang saya tambahkan berarti C algoritmanya. Hitung total setelah diskon. Ya. Jadi di sini hitung biaya awal, cek diskonnya, hitung diskonnya artinya ya. Kemudian hitung total setelah diskon. Kan sama aja. Di sini akhirnya hanya untuk Oh iya, sama mengambil aja. nominalnya saja. Betul ya? Iya, betul. Bedanya adalah ada nominalnya atau tidak ada nominalnya. Gitu aja. Jadi programnya jauh lebih ringkas. Setelah itu hitung total setelah diskon, jumlah setelah diskon, total kurangi nominal diskonnya. Cek PPN, karena tidak ada seleksi kondisi, maka ya langsung aja hitung PPN. Nominal PPN diperoleh dari jumlah setelah diskon dikalikan PPN persennya. Nah, setelah itu hitung total bayar. Sebenarnya di sini ada lagi. Hitung total bayar setelah ya ini hitung total bayar aja. Ini bagian terakhir. Hitung total bayar. Total bayar sama dengan jumlah setelah diskon nominal PPN. Kita cek.
Saya mau Yes. B, beli 3 ya, otomatis ada diskon Iya, betul, Pak. 750, diskon persennya 37.500, total setelah diskon ini dikurangi ini, ketemunya 712.500, kemudian PPN nya sekian, ketemunya sekian. Nah, saya mau cekkan bentar, ke student worknya di saya kemarin punyanya siapa ya, Pak Imam Koji atau Mas Andrea Heru ya, saya lupa, sama aja lah, kita lihat. Oh, di GitHub-nya ya. Kok saya wajar. Nah, ini saya coba contohkan. Ya, jadi di sini sekali lagi saya review, ada redundant coding, artinya coding ganda yang sebenarnya tidak perlu. Di sini dihitung ya, dihitung jumlahnya total awal, tapi di sini juga dihitung total awal lagi. Di sini dihitung dideteksi nilai PPN-nya, di sini juga dideteksi nilai PPN-nya. Ya, ya memang maksudnya adalah dalam kerangka pikirnya adalah menyendirikan proses berdasarkan ada diskon atau tidak diskon, betul kan ya? Nah, di sini ada hal yang sebenarnya bisa disederhanakan, disamakan karena ini sama-sama output ya. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi kita bahas. Jadi sebenarnya progresnya hanya simple seperti ini. Bagian A sampai D ini saja. Mengecek diskon atau tidak ada diskon. Setelah itu hitung total setelah diskon, cek PPN. Nah, itu ya. Saya sudah siapkan untuk soal latihan. Anda kan sudah bekerja semua, artinya sudah tidak asing dengan namanya slip gaji ya. Bentar. Betul ya? Nah, ini saya sudah punya soal, Coba. bukan bukan soal UTS sih, tapi soalnya UTS. Nah, di sini sama persis, cuman ini dulu saya pakai untuk pakai software ya. Nah, kalau ini kan non GUI yang kita kerjakan ini karena kita masih belajar bahasa algoritma sebenarnya, bukan bahasa program, cuman diterapkan pakai Python gitu. Kalau nggak kita terapkan pakai bahasa program, kita hanya di awang-awang aja ya. Nah, di sini saya ambilkan sebagai contoh perhitungan gaji karyawan. Nah, ini soalnya sudah saya buat lama ya, 9 tahun yang lalu. Gaji pokok, hitung gaji pokok ya. Ketentuan perhitungan gaji pokok ada golongan 1, 2, 3. Tunjangan istri, tunjangan istri diberikan hanya kepada pegawai jenis kelamin. Ya jelas ya, karena dia istri, suaminya harus laki-laki gitu ya. Dan kawin ya. Dan berarti nanti ada inputan terkait dengan jenis kelaminnya apa, statusnya apa, begitu kan ya. Kemudian karena di sini kalau dia dapat memenuhi syarat laki-laki dan kawin, siapa yang barusan masuk itu? Bentar. Aldo. Ya, kalau di sini baru masuk, kok baru masuk laki-laki dan kawin, maka dicek lagi. Walaupun dia itu sudah layak untuk dapat tunjangan istri, dia setiap golongan ternyata berbeda. Golongan 1% dari gaji pokok. Golongan 2 dari 3%, ternyata berbeda-beda. Ini masih tunjangan istri. Nah, nanti kalau ada anak, nah tunjangan anak diberikan kepada semua pegawai yang sudah kawin dan punya anak
sebesar dari. Nah, ini berarti ada butuh inputan sudah punya anak atau belum. Kalau masih belum atau ditulis 0 dalam variabel, maka tidak akan dihitung tunjangan anak. Nah, setelah itu gaji total hitung. Ini masih sederhana ya. Sederhana. Implementasinya yang ini kalau ada interface-nya besok nanti di bahasa pemrograman kira ada seperti ini. Ditampilkan nanti dicetak ya. Gitu. Nah, sebenarnya ada yang lebih kompleks lagi karena penggajian kan tidak sesederhana itu sebenarnya ya. Jadi saya berikan contoh mana ya, so penggajian. Saya contohkan sebentar. Penggajian. Sistem penggajian. Nah, ini. Nah, ini saya punya sistem penggajian pakai Excel dulu. Ini belum soal yang tadi yang simple ya. Di sini mulai dihitung jam kerja normal 8 sampai 16 dan seterusnya. Bila terlambat, gaji dipotong 5.000 per kali 1 terlambat. Bila tidak masuk tanpa alasan, gaji dipotong 10.000 per hari. Nah, terus perusahaan itu masuk program jam sostek, premi asuransi kecelakaan per bulan 20.000 dan asuransi kematian per bulan 5.000. Jadi pegawainya wajib di sini ya. Tidak boleh terlambat. Ya, terus dapat tunjangan. Jadi dikasih tunjangan asuransi kecelakaan, dapat tunjangan kematian 5.000 asuransi ya. Kemudian menanggung iuran THT, tunjangan hari tua per bulan 10.000. Tapi karyawannya membayar iuran tersebut 6.500. Jadi itu termasuk potongan gaji pasti. Nah, Perusahaan apa ini, Pak? potongan-potongan. Oh, itu ya. Kemudian perusahaan masuk program pensiun untuk semua pegawai. Perusahaan membayar 40.000 per bulan ke badan dana pensiun, sedangkan karyawan membayar 25.000. Jadi itu masuk potongan iuran pensiun. Tuh, sekarang kan mungkin ada, tapi juga mungkin ada yang tidak ada perusahaan karena sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan itu misalkan ya, sudah diikutkan sana semua. Kemudian ada iuran organisasi dan seterusnya ini. Kalau diringkas seperti ini. Kalau yang tadi kan sederhana ya, di sini ada gaji pokok tapi ditentukan berdasarkan jabatannya. Kalau jabatannya ini maka ini dan ini. Kemudian ada lembur. Ternyata setiap jabatan itu dapat uang lemburnya beda-beda juga ya. Kemudian ada iuran organisasi, kemudian ada gaji kotor ya. Gaji kotor itu sebelum dipotong ya, jadi masih bersih gaji pokok, kemudian uang-uang yang ditambah-tambahkan terus ya, kayak tunjangan, upah lembur. Nah, nanti ada biaya jabatan diperoleh dengan ketentuan 5% dan seterusnya ini. Gaji neto, gaji bruto. Gaji neto itu berarti gaji kotor tadi dikurangi potongan-potongan. Nah, terus kemudian ada wajib pajak istri. Jadi istri itu juga kena pajak ya. Kalau gajinya kecil ya habis, nggak dapat uang. Nah, tapi di sini kan ada syarat-syaratnya. Ada PKP, penghasilan kena pajak. Gaji neto dikurangi total nilai PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ini. Dan nanti ini akan saya pakai untuk di logika di UAS saja ya. UASnya saja. Jadi nanti akan saya share untuk dipelajari. Jadi contoh, nama Sugiarto, Kabak Produksi, gaji pokoknya nih. Kalau saya ganti jadi staff, sudah berubah menjadi 750. Nah, staff apa dulu? Nah, staff admin
hutang. Ini belum pakai kode ya, karena kalau pakai kode juga harusnya ini pakai kode, karena kalau diketik seperti ini ada hal-hal yang tidak sama. Misalkan ya, jadi ini masih pakai if semua. Pokoknya staff admin hutang. Ini saya ketiknya salah. Nah, jadi kalau staff admin hutang 950 dan seterusnya. Tarif lemburnya juga berbeda. 2000 beda dengan staf penjualan yang lain atau yang lainnya. Misalkan dia belum kawin, belum kawin, otomatis jumlah anaknya 0 ya. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada ini istri, tidak ada ya. Juga untuk pajak tidak kena, penghasilan tidak kena pajak untuk anak juga tidak ada. Belum absensinya dan dalam 1 bulan izin sakit alfa terlambat ya. Oke, ya itu review saja, akan kita bahas di pertemuan berikutnya saja supaya tidak keluar dari konteks yang barusan kita bahas. Nah, Pak, punya saya dicek, Pak. Dan ke depannya. oh ya, Makasih, Pak. bentar.